masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Perusahaannya tempat bekerja bangkrut. Pengangguran nekat jualan sabu-sabu, akhirnya dibekuk polisi. Namanya dicemarkan di media sosial. Ketua DPRD Kabupaten Solo dimintai keterangan polisi. Kasasi jaksa diterima. 2 orang terpidana kasus korupsi ditahan. Tim Raja Wali Satres Narkoba Polresta Padang menyambangi sebuah rumah di kawasan Batu Gadang, Kecamatan Lubuk Kilangan, Padang, pada Kamis malam pekan lalu. Di rumah ini, polisi menangkap seorang pengedar sabu-sabu yang bernama Budi Ardianto yang berusia 40 tahun. Ketika digeledah, polisi menemukan 8 paket sabu-sabu berukuran kecil. Rencananya, tersangka akan mengantar sabu-sabu kepada pemesannya. Namun belum sempat tersangka pergi, polisi lebih dulu datang dan menangkapnya. Penangkapan tersangka dilakukan setelah banyaknya laporan warga yang resah dengan aktivitasnya mencurigakan yang dilakukan tersangka bersama teman-temannya di rumah itu. Budi nekat menjual sabu-sabu karena saat ini dirinya menganggur setelah perusahaan tempatnya bekerja selama ini bangkrut. Lakukan penangkapan di sebuah rumah di Batu Gadang, Lubuk Kilangan dengan tersangkanya Budi Ardianto dan BB. Yang didapatkan adalah 8 paket berisi kristal bening yang bisa diduga sebagai narkotika golongan 1 jenis sabu, dan sekarang sedang kita lakukan pengembangan. Tersangka dan barang bukti dibawa ke Mapolresta Padang untuk diperiksa secara intensif. Petugas masih memburu 1 rekannya yang diduga sebagai pemasok barang haram itu. Alfi melaporkan dari Padang. Ketua DPRD Kabupaten Solo, Dodi Hendra, diperiksa penyidik Polda Sumatera Barat pada Jumat pekan lalu. Dodi Hendra diperiksa terkait laporannya beberapa waktu lalu tentang video rekaman suara percakapan antara dirinya dengan seorang wanita berinisial HKN yang telah viral di media sosial sehingga mencemarkan nama baik Dodi Hendra. Video rekaman percakapan suara direkam oleh ayah HKN yang kemudian ditayangkan di media sosial dianggap telah mencemarkan nama baik Ketua DPRD Kabupaten Solo. Dodi Hendra dimintai keterangannya di ruang Subdit 5, Siber Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat dengan 20 pertanyaan selama lebih kurang 2 jam. Kuasa hukumnya mengatakan pihaknya berharap polisi mengusut tuntas kasus ini sehingga menjadi terang benderang. Di Polda Sumbar terkait laporan yang sudah kami laporkan pada tanggal 16 Januari 2024. Itu kami sudah melaporkan ada akun TikTok dan yang merekam dan serta yang menyebarkan. Kami berharap kepada Polda Sumatera Barat mengusut tuntas terkait laporan ini. Sebelumnya, tanggal 16 Januari lalu, pengacara Ketua DPRD Solo membuat laporan pencemaran nama baik ke Polda Sumatera Barat. Yang dilaporkan adalah sebuah akun dan seorang perekam video berinisial JI yang berisikan rekaman percakapan antara Ketua DPRD Kabupaten Solo, Dodi Hendra, dengan seorang wanita berinisial HKN yang menuduh Dodi Hendra melakukan perbuatan tidak senonoh kepadanya. Sayangnya, akun video yang dimaksud sudah dihapus oleh pemilik akun, sehingga tidak bisa didengar secara pasti apa rekaman pembicaraan
antara Dodi Hendra dan wanita berinisial HKN itu. Robiham melaporkan dari Padang. Menarik kembali petikan Perda 32032. Seorang terpidana kasus korupsi pembangunan gedung produksi pada Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Darmasraya dijemput paksa tim pemburu koruptor Kejaksaan Negeri Darmasraya di daerah Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci, Jambi pada Kamis pekan silam. Zainal terpaksa dijemput paksa di sebuah kafe di Sungai Penuh, Jambi karena 3 kali surat panggilan diabaikannya. Terpidana langsung dibawa ke Rutan Anak Ayah Padang untuk menjalani hukumannya. Sedangkan 1 orang terpidana lagi bernama Erwin Yusdani, warga Pekanbaru, datang memenuhi surat panggilan di kantor Kejaksaan Negeri Darmasraya pada hari Jumat pekan silam. Setelah menjalani proses administrasi, Erwin selanjutnya dibawa ke Rutan Padang untuk menjalani hukuman. Keduanya tersangkut kasus tindak pidana korupsi dan pencucian uang pada pekerjaan pembangunan gedung produksi tahun anggaran 2019 lalu pada Satuan Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Darmasraya. Penangkapan terpidana korupsi berdasarkan hasil keputusan Mahkamah Agung tentang penetapan terpidana korupsi yang merugikan uang negara sebesar 635 juta rupiah. Kita lakukan eksekusi, alhamdulillah eksekusi berjalan lancar karena yang bersangkutan datang, kita panggil datang sendiri. Kalau yang kemarin yang di Sungai Penuh itu kita memang sudah melakukan pemanggilan 3 kali, akhirnya nggak datang, kita lakukan penjemputan ke Sungai Penuh, alhamdulillah dapat. Dan yang beliau ini, yang Erwin ini pagi tadi datang dan menyerahkan diri. Selanjutnya bersama tim Picus langsung kita bawa ke Rutan Padang untuk melakukan eksekusi. Kedua orang terpidana kasus tindak pidana korupsi dan pencucian uang di Darmasraya ini adalah sebagai kontraktor proyek atau pihak ketiga. Keduanya dinyatakan bersalah oleh Mahkamah Agung dan dihukum masing-masing 2 tahun penjara dan denda senilai uang yang dikorupsi. Sebelumnya, pada sidang tingkat pertama di Pengadilan Negeri Darmasraya pertengahan tahun lalu, kedua terdakwa dinyatakan bebas murni oleh hakim. Jaksa kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya. Hingga Minggu sore, lalu lintas di ruas jalan lintas Sumatera di daerah Tanjung Gadang belum sepenuhnya pulih. Relawan warga sekitar masih mengatur kendaraan untuk melewati daerah itu satu persatu. Polisi menetapkan aturan buka tutup lalu lintas. Hari Sabtu, pekan lalu, ruas jalan lintas Sumatera ini tertimbun tanah longsor yang mengakibatkan antrean panjang berlangsung selama berjam-jam karena jalan ditutup tanah longsor. Kemacetan panjang terjadi di kilometer 125 hingga kilometer 130. Penyebabnya adalah badan jalan tertutup tanah longsor. Longsoran tanah berasal dari bukit di sisi jalan setinggi 20 meter yang runtuh diakibatkan hujan yang deras yang terjadi sepanjang hari di daerah itu. Antrean panjang kendaraan mengular sepanjang lebih dari 4 km dari arah Padang menuju Jambi dan sebaliknya. Sebuah alat berat milik Balai Jalan Nasional dikerahkan untuk mengenyahkan material tanah longsor yang menutupi jalan lintas Sumatera. Sekarang kami berada di titik longsor, tempatnya Jorong Pandam, Kenegarian Tanjung Gadang, Kecamatan Tanjung Gadang, Kabupaten Sidoarjo. Dapat kami laporkan kronologisnya di mana terjadi curah hujan yang cukup tinggi. Semenjak malam tadi sampai saat ini hujan masih turun walaupun rintik-rintik yang mengakibatkan terjadinya longsor seperti yang sama-sama kita lihat yang mengakibatkan terputusnya badan jalan lintas Sumatera. Setelah material tanah longsor dievakuasi,
Jalan dibuka kembali dengan sistem satu jalur buka tutup secara bergantian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Eko Pangestu melaporkan dari Sejunjung.